Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafsir Al-Quran Al-Azim dari surat As-Saffat, dan kita ambil dengan izin Allah Azza wa Jalla ayat yang ke-133 sampai 138 insyaallah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna lutan laminal mursalin إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. Allah Azza wa Jalla katakan, wa inna lutan laminal mursalin. Wa inna lutan laminal mursalin. Sesungguhnya Lut benar-benar salah seorang rasul. Ini adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba dan rasulnya. Lut seorang nabi, Lut seorang rasul. Maka Allah mengatakan, wa inna lutan laminal mursalin. Utusan Allah Azza wa Jalla yang akan mendakwahi kaumnya kepada tauhid, yang akan mengajak kaumnya mentauhidkan Allah, mengesahkan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, dan melarang mereka untuk berbuat kesyirikan serta melakukan kekejian berupa al-liwat, homo, seks, laki suka sama laki. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla terangkan dalam ayat ini, wa inna lutan laminal mursalin. Sesungguhnya Lut adalah utusan kami yang mendakwahkan tauhid, yang melarang mereka berbuat syirik, yang mengajak mereka untuk taat, melarang mereka untuk berbuat dosa dan maksiat. Lut alaihi salatu wassalam dinamakan, ya, nasabnya Ibn Haran, saudaranya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau termasuk Rasulullah Azza wa Jalla yang 315 dari 124.000 nabi itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelah menerangkan bahwasanya beliau adalah utusan Allah Azza wa Jalla, wa inna lutan laminal mursalin idh najjaynahu wa ahlahu ajma'in. Ingatlah ketika kami selamatkan dia dan keluarganya, pengikut-pengikutnya semua. Nah, ketika kaumnya tidak menghentikan perbuatan syiriknya, tidak menghentikan perbuatan kejinya, homoseks, najjahullah wa ahlahu ajma'in. Allah Azza wa Jalla selamatkan dia beserta pengikutnya semuanya. Maka mereka disuruh keluar dari kampung itu di malam hari. Selamatlah mereka. Illa ajuzan fil ghabirin, kecuali seorang perempuan tua, istrinya yang berada bersama orang-orang yang tinggal di kampung itu. Istrinya diam di sana. Maka inilah istri ketika tidak manut kepada suami, dia bukan lagi keluarga dalam urusan beragama. Lihat juga kisah Nuh alaihi salatu wassalam, bagaimana anaknya. Dikatakan, innahu laysa min ahlik. Anakmu itu bukan termasuk keluargamu. Kenapa? Innahu amalun ghairu salih, amalnya tidak saleh. Jadi yang mengikat kekeluargaan itu adalah iman. Tidak bisa diikat oleh nasab saja. Jadi yang bisa mengikat itu adalah al-iman. Nasab tidak bisa. Jadi sama sekali tidak ada gunanya nasab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Illa ajuzan fil ghabirin thumma dammarna al-akhirin. Kemudian kami binasakan orang-orang yang tersisa di kampung itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala angkat kampung mereka melalui Jibril alaihi salatu wassalam dengan satu sayapnya, lalu dinaikkan ke langit.
sampai didengar kokokan ayamnya, lolongan anjingnya oleh para malaikat di langit, kemudian itu dibalik. Setelah jatuh semua isinya, penduduk di atasnya, baru dijatuhkan buminya oleh Jibril alaihissalatu wassalam. Maka Allah mengatakan faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Faja'alna 'aliyaha safilaha, yang atas kampung mereka menjadi bawah. Wa amtarna 'alaihim hijarah, dan kami hujani mereka dengan bebatuan min sijilin mandud. Allah subhanahu wa ta'ala kasih mereka hujan batu. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud. Hujan batu. Sehingga mereka semuanya binasa. Semuanya mereka tenggelam. Yang disebut oleh para ulama kita, jadilah dia yang ada di sekarang itu laut mati. Di sanalah tempat mereka. Wa innakum latamurruna 'alaihim musbihin. Dan sesungguhnya kamu, hai penduduk Makkah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka pada pagi hari. Itu akan dilewati kampung itu. Itu tempat mereka berniaga. Yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shaif wa bil-laili afala ta'qilun. Dan pada waktu malam juga kalian melewatinya. Maka apakah kalian tidak berpikir? Jadi siang dan malam kalian akan melewati kampung Lut yang sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa kalian mengambil pelajaran dari semuanya itu. Sehingga kalian juga waspada. Jangan sampai kalian dibinasakan seperti apa yang terjadi pada kaum Lut. Maka ini ayat ditujukan kepada orang musyrikin Makkah yang mana mereka berniaga ya ke Syam, Filistin, melewati Laut Mati. Itulah dia tempat orang-orang kaumnya Lut dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka ditenggelamkan, jadilah tempat itu menjadi laut mati, tidak ada kehidupan sama sekali. Maka Allah mengatakan afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir dan tidak berakal? Ini taubih lahum, menjelekkan mereka, mengingatkan mereka, ya, kenapa mereka tidak mau berpikir, kenapa mereka tidak mau merenung. Sebab kalau mereka berpikir, mereka akan tahu bahwasanya Allah Azza wa Jalla membinasakan mereka karena mereka mendustakan rasul-rasul mereka. Karena mereka kafir terhadap petunjuk Nabi dan petunjuk agama Allah Azza wa Jalla yang hak. Mereka ingkar terhadap tauhid, mereka menentang tauhidullah Azza wa Jalla. Nah, kalau mereka kaum Lut yang telah mendustakan para nabi dan para rasul, Allah Azza wa Jalla binasakan mereka. Tidak ada yang menghalangi siksa itu. Apalagi kalian. Sungguh itu sesuatu yang mudah bagi Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala untuk menjerumuskan kalian ke azab yang semisal bahkan lebih dahsyat dari itu. Sebab nabi kalian lebih mulia dari nabi yang lainnya. Maka ketika kalian menentang, berarti kalian menentang yang lebih mulia dari nabi yang lainnya. Maka azab pun akan lebih ngeri dibandingkan azab kepada kaum-kaum nabi yang lainnya. Dari beberapa ayat ini, kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, takrir nubuwat Lut wa risalati. Ayat ini, wa inna Lutan laminal mursalin, menjelaskan bahwasanya Lut adalah Nabi Allah. Lut adalah Rasulullah Azza wa Jalla yang diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kaum yang menentang. Kemudian yang kedua, ayat ini pelajaran bagaimana kekuasaan Allah Azza wa Jalla menyelamatkan nabinya, menyelamatkan orang-orang yang beriman, dan menghancurkan dan mencelakakan orang-orang kafir dan para pendusta tersebut. Subhanallah. Maka yang bisa menyelamatkan kita
dari azab Allah Azza wa Jalla dunia akhirat, kembali kepada agama Allah, ikuti Rasulnya, taati Rasulnya, patuhi Rasulnya. Selamat kita dunia dan akhirat. Yang ketiga, syafaat tidak akan berguna meskipun kita memiliki kerabat Nabi. Sebab syafaat itu punya kriteria, punya syarat-syarat. Satu, Allah mengizinkan yang akan memberi syafaat, yang akan berbicara di hadapan Allah. Karena tidak sembarang orang bisa berbicara di hadapan Allah. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla meridhai yang akan dimintakan bantuan. Dan yang ketiga, tidak ada diridhai kecuali orang-orang bertauhid. Maka kekerabatan tidak ada gunanya. Sampai Nabi SAW menyebutkan dalam haditsnya. Apa kata Nabi SAW? Man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang lambat masuk surga karena amalannya, maka nasabnya tidak bisa menyegerakan dia masuk ke dalam surga. Dan jadi tidak ada gunanya nasab yang mulia kalau kita menentang Allah, menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wajibnya kita berpikir, merenung pada ayat-ayat kauniyah dan mengambil pelajaran dari orang-orang yang sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita yang menjadi pelajaran bagi orang lain. Maka apa ungkapannya orang Arab? As-sa'idu man itta'adha bi ghairihi wa lam yutta'adh bihi. Orang yang bahagia itu adalah ketika dia mengambil pelajaran dari orang lain dan bukan dia yang diambil pelajaran dari dirinya. Kemudian faedah berikutnya. Annal qarabah, kekerabatan, tidak bisa menyelamatkan orang dari azab Allah Subhanahu wa taala jikalau kita tidak memiliki iman. Maka pantas Allah Subhanahu wa taala selalu menyebutkan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman, wa amilus salih, beramal saleh, selalu seperti itu. Tidak pernah disebutkan ya kekerabatan tidak ada. Iya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kullu sababin wa nasabin inqata yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi. Semua sebab dan nasab itu terputus hari kiamat kecuali nasabku dan sebabku. Itu tentunya ketika dibangun atas dasar keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, ittiba' kepada beliau. Kalau tidak ittiba' kepada beliau maka sia-sia juga. Nah, bagaimana paman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana Abu Lahab sampai Allah turunkan ayat tabbat yada abi lahab yang watab. Celakalah kedua tangannya Abu Lahab, dan celaka memang. Ya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna hartanya dan usahanya, tidak berguna sama sekali. Mana lebih baik baca Al-Quran terjemahan atau dari mushaf? Tidak ada bedanya. Karena intinya adalah baca Al-Quran. Wallahu ta'ala ala wa alam. Salat qabliyah zuhur 4 rakaat langsung. Apakah membaca satu surat setiap rakaat? Iya. Mesti baca satu surat setiap rakaat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Punya anak 2, semuanya perempuan. Bagaimana kalau saya mati, hukum warisnya? Ya, kita katakan jikalau mereka berdua, mereka hanya mendapatkan harta 2/3 saja. Nanti istri mendapatkan 1/8, kalau ada ayah kembali kepada ayah. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Apa yang dimaksud dengan tidak boleh mencukur bulu wajah? Bulu wajah ini adalah alis, ya, bagi laki-laki jenggot. Ya, ini namanya bulu wajah. Bulu rambut boleh bagi laki-laki, perempuan tidak boleh. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Adakah tuntunan membaca surat Yasin setelah subuh di masjid? Tidak ada sama sekali. Surat apapun tidak ada tuntunannya dibaca keras-keras. Bolehkah memberikan zakat mal kepada kerabat yang miskin yang tinggal di luar daerah? Kenapa tidak boleh? Sangat boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Pengeluaran zakat pertanian yang saat ini harga sedang jeblok, diambil dulu biaya tanaman pupuk dari baru dikeluarkan zakatnya, iya. Ya, semuanya dikeluarkan biayanya dulu, dan kalau memerlukan pengairannya harus membayar, maka kita katakan bahwasanya zakatnya itu adalah 1/20. Wallahu taala ala wa alam. Saya dengar ada ustadz yang bilang kalau salat sunnah witir boleh dilakukan berulang-ulang. Katanya itu sebagian dari perbedaan pendapat para ulama. Hadza batil. Ini bukan ustadz, ini dia buat-buat agama itu. Karena Nabi SAW sudah mengatakan la witrani fi lailatin, tidak boleh 2 kali witir dalam satu malam. Ya, maka jangan terlalu banyak dengar yang punya syubhat, yang tidak punya dalil. Ya, wallahu taala ala wa alam. Apakah ada larangan surat Al-Lahab dibaca untuk suratan salat? Yang melarang itu adalah orang-orang jahil semua, yang tidak faham agama, yang hanya mengedepankan hawa nafsunya dan hanya perasaannya. Allah yang berbicara kok tidak boleh dibaca. Ya, wallahu taala ala wa alam. Saya pakai cadar, apakah dengan ipar boleh dibuka? Tidak boleh. Ya, kalau sesama perempuan sih tidak ada masalah, tapi kalau laki-laki itu bukan mahram. Wallahu taala ala wa alam. Saat salat ketika imam salam, apakah kita tunggu imam selesai salam terakhir baru kita salam, atau kita imam salam pertama kita juga ikut? Intinya imam sudah salam, jangan kita berbarengan, apalagi mendahului. Wallahu taala ala wa alam. Apabila berkorban, apa harus menyebutkan nama si pengorban? Ya, sebutkan, karena Nabi sendiri menyebutkan. Wallahu taala ala wa alam. Apa lebih utama takbir hari raya itu Allahu Akbar 2 kali atau 3 kali? Kita katakan perkaranya luas insyaallah taala, ya. Namun yang jelas nasnya adalah 2 kali. Wallahu taala ala wa alam. Kita katakan keturunan siapapun, Allah Azza wa Jalla tidak memandang keturunan. Ya, yang dipandang itu adalah amalnya soleh atau tidak, ikhlas atau tidak, bertauhid atau tidak, di atas sunnah atau tidak. Itu intinya. Bukan melihat keturunan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Apakah di akhirat ada tempat selain surga dan neraka? Di antaranya yaitu al-a'raf, antara surga dan neraka. Wallahu taala ala wa alam. Saya daftar haji 2017 lalu. 2018 suami meninggal. Uang daftar haji suami saya pakai buat modal dagang baju syari dan sekarang bangkrut. Sebelum wafat suami bilang kalau saya sembuh saya mau pergi haji. Dosakah saya memakai uang haji suami rahimahullah ta'ala? Pertama, uang haji suami itu hakikatnya kalau ada anak, dan itu adalah warisan, tidak bisa dipakai oleh seorang istri saja. Nah, bisa saja kalau tidak diberikan hak anak orang-orang tersebut, bisa saja ini menyebabkan kebangkrutan itu. Wallahu taala ala wa alam. Apakah sebentar para penelpon apakah anak yang sudah balik tidak sholat ibunya mendapat dosa? Iya, mendapat dosa jikalau membiarkannya tidak sholat. Wallahu taala ala wa alam. Apakah dosa pelaku zina bisa mengenai 40 rumah sekitar rumahnya? Tidak. Siapa yang berdosa dia yang dapat. Wallahu taala ala wa alam. Rukulah untukku 4 rakaat di awal siang, maka aku akan cukupkan kebutuhanmu. Awal siang ini maksudnya adalah yaitu sunnah fajar dengan sholat subuh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Memfoto orang membeli dari stok kami untuk dipajang keperluan iklan, kita katakan sebaiknya tidak. Ya, sebaiknya tidak. Wallahu ta'ala ala wa alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, saya menanyakan saya imam. Nah, yang berkelipat ini kan kita makmum yang belakang imam. Akhirnya itu apa sih, ada yang sebelah kami itu ustaz juga yang suka ngimam. Barangkali kelewat atau gimana. Nah, dia itu yang sebelah istilahnya salam kita mengikuti imam terus. Cuma 3 kali lebih itu enggak asal sujud sahwi, gimana itu? Baik. Cuma kira yang sanksinya ini yang ustaz yang sebelah ini, jadi dia enggak mengerti istilahnya yang si kode itu supaya itu macam tasbih. Baik, ditunggu jawabannya. Sendiri. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik.
Kita jawab. Yang pertama ya berkaitan dengan ada kematian, lalu kumpul di tempat kematian sehingga masjid sepi. Inilah dia, andai kata tidak ada ya negatif yang lain kecuali ini sudah cukup. Ini menunjukkan bahwasanya ini amalan tidak ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lihat apa kata Jarir bin Abdullah al-Bajali, "Kunna na'uddul ijtima'." Kami menganggap kumpul-kumpul inda ahlil mayyit di tempat kematian wa sun'at ta'am dan membuat makanan itu minan niyah, termasuk meratap. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Wa innal mayyit la yu'adzabu bima niha alaih." Si mayit itu akan disiksa karena ratapan keluarganya. Maka lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang tidak dikerjakan, apa yang tidak diperintahkan, maka tidak usah dikerjakan. Kenapa? Amalannya bisa sia-sia. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian yang kedua, urusan memperingatkan imam ya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza nabakum syai'un fis shalah wal yusabbihir rijalu yusaffiqun nisa." Apabila ada yang ingin diingatkan dalam salat itu, maka laki-laki bertasbih, wanita bertepuk tangan. Nah, ketika lupa tidak ada juga mengingatkan, jangan tunggu ustadz mengingatkan. Siapapun yang ingat dia pasti mengingatkan imamnya. Maka oleh karena itu setelah sholat ya dikasih tahu. Tadi terjadi begini, ya maka silakan sujud sahwi, ya 2 kali sujud. Setelah setiap sujud takbir, kemudian salam kembali, maka selesai masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Benarkah anak yang lahir lalu meninggal belum diakikah yang akan tergadai dengan akikahnya? Kita katakan tidak ada yang mengatakan demikian. Yang ada itu kalau dia hidup, kalau sudah meninggal ya selesai urusannya. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana mengazani bayi yang baru lahir? Hadisnya tidak sahih, maka tidak usah diazani. Karena kita harus berbuat dalam agama ini berdasarkan hadis yang sahih, bukan hadis yang dhaif. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan pertanyaannya. Apa bedanya salat syuruk dengan salat duha? Baik, ditunggu jawabannya. Apa bedanya salat syuruk dengan salat duha? Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan pertanyaannya. Ya, saya itu tidak mengerti tentang ada sholat iqadah, sholat tobat atau sholat tahajud, sholat istigharah, tobat, hajat dan sholat tasbih. Mohon diterangkan Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Pertama, yang berkaitan dengan bedanya syuruk dengan sholat duha. Syuruk selepas subuh orang duduk di tempat sholatnya, berzikir sampai tiba waktu awal sholat duha, baru dia sholat 2 rakaat. Itu sholat syuruk. Adapun sholat duha, maka ya waktunya sama dengan waktu syuruk sampai sebelum tiba waktu larangan, itu matahari di atas kepala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dan tidak disyaratkan diam di tempat sholat setelah sholat subuh, karena waktunya kapan saja di antara awal duha sampai sebelum tiba waktu larangan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian itu sholat taubat. Ketika sudah berdosa, sholat 2 rakaat. Setelah sholat minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, itu sholat taubat. Adapun sholat tasbih, yaitu dilaksanakan sekali seumur hidup minimal, yang mana setiap rakaat itu membaca 75 kali tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, itu yang dibaca selepas baca surat sebelum ruku 15 kali, di saat ruku 10 kali, i'tidal 10 kali, sujud pertama 10 kali, duduk antara sujud 10 kali, sujud kedua 10 kali, kemudian duduk istirahat 10 kali sampai akhir. Ini dikatakan salat at-tasbih. Adapun al-istikharah, ketika bingung akan 2 pilihan ya dalam urusan dunia,
Di sana kita minta mana yang terbaik dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun salatul hajat ini dalilnya tidak ada. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya mau bertanya Pak Ustadz, di tempat saya guru-guru madrasah kebanyakan mengajarkan yang bid'ah-bid'ah daripada sunnah. Contohnya tahlilan orang mati. Yang pertama, yang kedua zikir bersama-sama setelah sholat. Pertanyaannya apa? Itu pertanyaan Pak Ustadz. Baik, ditunggu jawabannya. Yang dikerjakan itu Pak Ustadz, zikir bersama. Baik. Sholat. Penduduknya banyak yang salah. Azan di kuburan, membaca Al-Quran di kuburan. Baik. Tanya bagaimana kita menyikapinya Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Halo Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ya Ustaz, apakah diperbolehkan mengadakan acara marhaban itu untuk syukuran anak yang baru dilahirkan? Baik, ditunggu jawabannya. Dan ini Ustaz, tolong datangkan dalil atau hadis yang mengharamkan musik. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kita menyikapi banyaknya perbuatan bid'ah? Ya tinggalkan bid'ah tersebut. Jangan diikuti. Karena itu dia diperintahkan Allah Azza wa Jalla, "Fala taq'udu ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin." Jangan duduk setelah datang peringatan bersama kaum yang zalim. Dan Nabi SAW menyebutkan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa melihat kemungkaran, robah dengan tangan. Mana bentuk merubah dengan tangan ini? Tinggalkan majelis tersebut, jangan ikut. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian tidak ada marhaban di saat mencukur bayi itu. Karena disuruh itu mengundang orang makan, bukan marhaban. Dan tidak ada sama sekali riwayat sahih maupun dhaif, hatta yang palsu pun tidak ada. Adapun dalil keharaman musik, jelas sabda Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harir wal ma'azib. Akan ada sekelompok orang dari umatku menghalalkan, berarti hukumnya haram. Menghalalkan zina, sutra, khamar, alat-alat musik. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan pertanyaannya. Iya Ustaz, apa hukumnya membaca ayat-ayat Al-Quran di dalam sebuah wadah, kemudian istri-istri ini meminum Ustaz dengan niat untuk melunakkan hati Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, Ya, halo. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Iya, dari Langit Baru nih Pak Ustadz. Saya mau nanya nih Pak Ustadz, bagaimana harus saya mengulang mutadak puasa saya di bulan yang saya tinggalkan di Malaysia dulu Pak Ustadz. Baik, ditunggu jawabannya. Ya, dan satu lagi Jangan banyak-banyak Bapak ya. Nanti lagi nelpon lagi ya. Biar ingat, saya banyak pertanyaan soalnya ini. Baik, kita jawab pertama berkaitan dengan masalah ruqyah. Tidak ada masalah. Ya, air kemudian diruqyah dengan ayat-ayat Al-Qur'an, dengan doa-doa Nabi SAW kemudian diminumkan, tidak ada masalah, ini boleh. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian berkaitan dengan puasa yang banyak tertinggal waktu di Malaysia, ya diingat berapa yang tertinggal, barulah diqadha. Ya. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Siapa di antara kalian sakit ya atau musafir, di sana dia tidak mampu untuk berpuasa, maka silahkan dia qadha di saat dia tidak musafir, di saat dia sedang sehat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ya Ustaz, kenapa jenazah itu disiksa karena ratapan keluarganya atau akibat orang ngumpul di rumahnya? Baik, ditunggu jawabannya. Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Apa Ustaz mau nanya, kalau salat witirnya 1 rakaat, duduknya iftiras atau tawarruk Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya.
berkaitan dengan masalah innal mayyit la yu'adzabu bima niha alaih, seorang mayit itu akan disiksa karena ratapan keluarganya. Ada beberapa penjelasan para ulama. Pertama, si mayit ini sebelum dia meninggal, dia tahu keluarganya suka meratap, melihat keluarga-keluarga yang lain saat dia hidup. Lantas dia tidak melarang. Berarti dia menyetujui perbuatan salah tersebut, maka dia mendapatkan bagian dari kesalahan itu. Yang pertama. Yang kedua, ya, dia berwasiat. Kalau aku meninggal kumpul di tempatku, baca ini, maka apa? Ini juga salahnya dia. Karena Islam tidak membenarkan yang adanya meratap. Ya, tidak diperbolehkan yang namanya meratap. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana duduknya waktu sholat witir 1 rakaat? 1 rakaat, 2 rakaat, intinya punya hanya 1 tasyahud saja, maka duduknya iftirash. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya sholat malam 8 rakaat, lupa salam 1 rakaat, jadi saya sujud sahwi. Kita katakan baru 1 rakaat salam. Ya, kita katakan tambah dulu tinggal 1, kemudian setelah salam baru sujud sahwi 2 kali, kemudian salam kembali. Itu yang tepat caranya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukum pakai tas dari kulit ular? La ilaha illallah. Pertama, kalau itu barang itu najis, maka tidak usah dipakai. Karena ular adalah barang najis. Ya, semua yang najis haram, tetapi tidak semua yang haram itu najis. Jadi kaidahnya, ya, kalau dia najis haram. Kalau dia haram maka najis. Baik. Sekarang bagaimana kalau ular? Kita katakan haram iya, tapi najis tidak. Maka dengan demikian tidak ada masalah. Ya, boleh digunakan. Ya, kulit ular tersebut setelah disamak, dibersihkan, boleh dimanfaatkan, ya, untuk, ya, menjadi tas, menjadi sepatu dan semisalnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ini soal salat masbuh Pak Ustaz. Iya. Salat subuh kan 2 rakaat Ustaz. Iya. Jadi orang itu sudah tahiyat akhir kami dia datang. Jadi salam. Dia cuma 1 rakaat dia berdiri ngambil Fatihah. Apa itu sah Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Halo Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini saya mau menanyakan seperti apa kita orang Jahmiyah ataupun Murji'ah itu Ustaz. Baik, itu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Begini Ustaz, ada yang meninggal, mayatnya masih terletak. Itu apakah memang di sini Ustaz kebiasaannya didoakan berjamaah Ustaz? Apakah Baik. memang ada dalilnya Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita jawab, ketika orang masbuk datang rakaat kedua sudah tasyahud, ya harus nambah 2 rakaat. Karena Nabi SAW menyebutkan, ya, ma adraktum fasallu wa ma fatakum fatimmu, apa yang kalian dapati ikuti dan apa yang tertinggal maka sempurnakan. Sementara di sini dia datang waktu tasyahud, bukan datang waktu ruku. Maka Nabi mengatakan, ya, wa idza ataitum wa nahnu sujud, apabila kalian datang dalam keadaan kami sedang sujud, fala ta'tadduha raka'ah, jangan dihitung 1 rakaat itu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian apa itu Jahmiyah? Apa itu Murji'ah? Jahmiyah adalah yang mengingkari asma'us sifat, mengingkari nama-nama Allah Azza wa Jalla, mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ini dikatakan kelompok Jahmiyah. Adapun al-Murji'ah adalah mereka yang mengatakan bahwasanya amalan itu bukan bagian dari al-iman. Amalan itu bukan bagian dari al-iman. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, kita ambil pertanyaan berikutnya. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Begini Pak, kemarin ada khutbah jemaat. Di khutbahnya dia oleh-oleh dari tanah suci katanya Pak Ustaz. Jadi itu ada dia sebut 3 buku.
Kemudian pertanyaan begini Pak Ustaz, karena di situ ada satu buku itu ada larangan untuk artinya jangan mengadakan seperti peringatan Maulid. Dilarang itu, itu Pak Ustaz, itu dalam buku itu. Sehingga ini Pak Khutbah mengatakan ini buku tidak layak dibaca. Bagaimana hukumnya itu Pak Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Baik, kita jawab. Kemudian, ketika ada orang meninggal dunia, lantas didoakan berjamaah. Tidak ada doa berjamaah. Yang ada tuh sholat berjamaah, sholat janazah. Itu baru ada. Dan ingat, wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada khatib yang menyampaikan bahwasanya ketika dilarang untuk melakukan peringatan bid'ah, dikatakan ini buku jangan dibaca. Inilah bentuk pembodohan dan ketakutan bahwasanya amalan-amalan ya yang tidak bersumber itu terbongkar, bahwasanya itu amalan-amalan palsu. Maka kita katakan khatib yang seperti itu tidak usah dia jadi khatib. Kenapa? Dia tidak mencerdaskan umat, justru dia akan membodohi umat. Ya. Karena yang hak harus disampaikan, yang batil juga harus disampaikan bahwasanya ini batil. Ya, seharusnya ya silahkan baca. Kalau memiliki dalil terima, kalau tidak punya dalil jangan diterima. Inilah sepantasnya dilakukan oleh seorang penceramah supaya memberikan ya kebebasan orang dalam berpikir. Ya, kemandirian orang dalam menerima suatu ajaran. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Iya, bagaimana kalau ada orang yang mati 7 hari itu dibacakan Al-Quran sampai khatam, itu bagaimana Pak Ustaz hukumnya? Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Ya, tentang melanjutkan tadi tuh Pak, jadi imamnya itu nggak sujud sahwi, kita itu yang belakang itu gimana yang ngamum itu? Baik, itu saja. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertama kita jawab berkaitan dengan baca Quran di tempat kematian. Sudah kita katakan kumpul-kumpul saja Imam Syafi'i mengharamkan. Ya. Beliau dengan lafaz wa akrahu al-ma'atim wa hiya al-jamaah. Aku membenci yang namanya ma'atim. Ya, kumpul-kumpul. Ya, buat makanan di tempat kematian. Ini diharamkan. Nah, orang kalau mau berdoa silahkan dia berdoa masing-masing, tidak ada kumpul-kumpul di tempat kematian. Karena kumpul-kumpul di tempat kematian itu termasuk meratap. Dan meratap itu perbuatan jahiliyah. Doakan masing-masing, tidak ada yang melarang untuk mendoakan. Ya. Loh, kan waktu sholat kita baca Fatihah. Ini ada aturan dari Nabi SAW. Tapi ini loh, kumpul-kumpul baca Quran dihadiahkan pahalanya. Ada aturan dari mana itu? Ya, silahkan berdoa, masing-masing doakan Allahumma ghfir lahu Allahumma arhamhu. Tidak ada yang melarang. Dan ini disyariatkan oleh syariat kita. Ya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, kemudian berkaitan dengan tadi imamnya tidak sujud sahwi. Ya, diingatkan supaya sujud sahwi. Ya, diingatkan selesai sholat ingatkan, Pak Imam ini begini, sujud sahwi. Kalau ada yang kurang tambahkan dulu sampai sempurna, setelah itu baru sujud sahwi. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Bagaimana perlukah kita berwasiat kepada keluarga kita atau anak kita nanti kalau kita sudah meninggal tidak kita miskinkan dan tidak kita hilangkan Pak Ustaz. Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Saya mau nanya Ya, silakan. dari Jambi. Silakan pertanyaannya. Ya, ini ada orang yang meninggal. Nah, kita mengucapkan semoga khusnul khatimah. Apa tepat kita mengucapkan begitu ya? Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Alhamdulillah bisa masuk nih Pak Ustaz.
Silakan pertanyaannya. Ya, Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz, ini adik saya nih. Adik saya laki. Nah, dia anak 2. Dia udah menggunakan cerai. Karena nggak ada kecocokan. Dia mau cari istri yang bisa mendukung dia dunia akhirat. Ketemulah saudara temannya. Jadi rencana mau nikah setelah surat turun dari ikrarnya. Udah talak satu. Tapi istrinya yang pertama, istrinya ini tidak mau ceraikan. Dan adik saya laki sudah terus terang dia mau nikah. Nah, hubungan lah terus terang dia. Kalau dia sama dia nggak mau pisah juga, adik saya ini nggak istri pertama karena kasihan, karena anaknya 2, karena anak. Tapi karena keadaan lahir batin tidak cocok, sering ribut. Udah 10 tahun lebih. Nah, sekarang udah bercerai, ya adik saya udah turun talak 1. Istrinya sudah ikat dari pengadilan hari ini, minggu ini. Tapi yang istrinya tuh, nih pertama dia nggak terima, pertama udah hampir setahun inilah udah adaptasi untuk perceraian. Baik, pertanyaannya apa, Bu? Pertanyaannya, dan sekarang kan yang istrinya ini kan sudah datang ngantar makanan, rumah ada pisah sih, udah hampir setahun, rumah orang tua saya adik saya. Tapi yang istrinya itu suka ini datang ngantar makanan, udah talak 1. Apakah dia sah cerai nggak? Talak 1 surat keluar tinggal ikrarnya. Baik, ditunggu jawabannya. Sampai di mana berhubungannya sampai kapan dia kembalinya sampai talak 3 itu. Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama, apakah perlu kita berwasiat supaya tidak dilakukan bid'ah waktu kita meninggal? Ya, sangat perlu. Dan itu juga dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Jikalau diketahui keluarganya banyak kemungkaran, maka perlu diwasiatkan supaya ditegakkan pemakaman secara sunnah dan pengurusan jenazah secara sunnah. Wallahu taala ala wa alam. Yang kedua, bolehkah kita berdoa semoga mendapatkan husnul khatimah? Boleh. Selama seorang muslim, boleh kita doakan. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian yang ketiga, orang sudah talak 1, apalagi sudah turun surat dari pengadilan, ya sah. Dan ya, tidak ada kewajiban bagi seorang laki-laki kalau sudah habis iddahnya, ya, dan tidak habis iddahnya pun, ya dia boleh menikah kapanpun. Hatta dia sedang nikah pun dengan 1 istri, dia boleh nambah 3 lagi. Ya, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ya, benarkah kalau ada keluarga kita yang hafal Al-Quran, apakah 7 keturunan berikutnya itu mendapat keberkahan, Pak Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Waalaikumsalam. Ya, halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ya Ustaz, apa benar istri yang belum dijima itu terus dijatuhkan talak 1 itu tidak bisa rujuk kembali ya Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Kedua Ustaz, dikatakan mau masuk itu mendapatkan 1 rakaat itu mendapatkan imam ruku atau al-fatihahnya ya Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saleh Haji di Bengkulu. Iya. Ustaz, ada hadis kalau kita sholat duha di masjid itu pahalanya sama dengan umroh gitu. Apakah hadis itu sahih? Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita katakan iya, hadisnya sahih. Tapi syaratnya dari rumah sudah berwudu, itu syaratnya. Baru mendapatkan yang demikian. Jadi dari rumah sudah berwudu. Allah ta'ala ala wa alam. Kemudian berkaitan dengan masalah orang masbuk, Nabi SAW mensyaratkan yaitu ruku bersama imam, bukan baca Fatihah. Ya, yaitu ruku bersama al-imam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Baik, habis buang air kecil lalu wudu. Setelah itu seperti ada keluar air sampai wudu berkali-kali. Bagaimana solusinya? Kalau seperti itu berarti ini penyakit, maka wudu sekali saja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, penelpon.
Kita tutup dulu sementara. Apakah roh Nabi datang saat maulid Nabi? Bagaimana roh mau datang? Maulid Nabi sendiri tidak ada dalilnya. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau mau salat sendiri apa harus iqamah dulu? Iya, tetap iqamah dan azan juga. Wallahu ta'ala ala wa alam. Hukum ketika satu keluarga meyakini bahwa sebelum meletakkan batu di atas kuburan dari saudara baru meninggal, batu tersebut harus ditahlilkan. Ini semuanya tidak ada dalilnya sama sekali. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah Nabi Musa tidak mendoakan anak? Iya, sehingga anak tidak beriman. Kita katakan bukan masalah doa. Tetapi apa? Lebih dari doa. Tetapi Allah Azza wa Jalla Maha tahu. Dan ini menunjukkan hidayah itu milik Allah, bukan milik Nabi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa doanya sholat mayit pada takbir keempat? Boleh doa umum juga. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum haji talangan? Haji talangan kalau melihat praktiknya adalah riba. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau terjadi kebohongan misal dalam satu komunitas di perusahaan karyawan barang-barang berbohong dengan cara menyalahgunakan uang promosi, seharusnya dipakai 100% promosi tapi sebagian dipakai untuk menutup target untuk memberikan bonus atau menutupi selisih penjualan perusahaan ditargetkan karena ada perselisihan penjualan tersebut. Apakah hukum menjabai karyawan dan penghasilannya? Jelas inilah kebohongan. Ya, dan jelas ada penghasilannya syubhat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana kiat agar istiqamah dalam membenci atau bara? Belajar ya supaya jangan kelewatan juga caranya berlepas diri. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukum kita membaca nisan seseorang? Kita katakan bahwasanya membuat tulisan di atas kuburan ini kalau tidak diperlukan tidak diperkenankan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukumnya mayat yang divonis corona tidak dimandikan dan tidak disolatkan dan dikuburkan dalam peti? Ya tidak benar cara seperti itu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah doa-doa zikir pagi boleh dibaca ketika sujud? Kita katakan ya doa pagi jangan dibaca waktu sujud. Ya, jangan Allahumma bika subhanahu wa bihamdihi, ya tidak tepat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya kadang telat sholat sunnah fajar, akhirnya selesai sholat saya duduk sampai jam 7 berzikir lalu sholat sunnah fajar. Dan niat sunat syuruk. Apa hal demikian ya Ustaz? Insyaallah tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya kira demikian apa yang bisa kita ambil pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wal ilmu indallah. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.